Halo, sebelumnya aku mau bilang makasih karena kamu udah bersedia menjadi orang yang aku wawancarain gitu. Terus eh, nggak ada jawaban salah atau benar, dan aku di sini nggak menilai, tapi eh, Bebas ya dari bebas aja gitu. Kita santai aja ngobrolnya gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Nola Sintika, mahasiswi psikologi dari UIN Raden Lampung. Aku mau tanya-tanya soal stres akademik gitu. boleh. Boleh perkenalkan nama kamu siapa? Oke, sebelumnya izin ya kenalin, nama aku Latifatul Azizah. Aku mahasiswa dari Universitas Lampung dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Aku semester 5. Gitu, angkatan 23 ya berarti. Iya, betul. Gitu. Emang pengen ngambil jurusan ini ya? Sebenarnya tuh tujuan utamanya bukan di bahasa Indonesia sih. Lebih ke pendidikan. Terus kayak awalnya tuh aku kayak nyari-nyari gitu kan. Karena pernah ketolak. Tadinya pengen banget di PGSD. Terus di SNBP tuh di waktu SMA ketolak kan. Ya. Terus akhirnya kayak apa ya yang mudah gitu. Kalau di SNBT kan kita harus ngejar nilainya kan. Kayak aku jadi nyari apa sih prodi yang punya passing grade agak bawah gitu, supaya aku tetap bisa di pendidikan gitu. Jadi kita langsung ke pertanyaan Boleh. pertama ya. Bisa ceritain nggak pengalaman kamu, kesulitan kamu tuh dalam memahami materi kuliah gitu? Boleh diulang nggak satu-satu Eh, gitu? Bisa ceritain nggak pengalaman kamu dalam apa ya, kesulitan kamu tuh dalam memahami materi kuliah tertentu gitu? Mungkin Kayak ada mata kuliah nggak yang menurut kamu nih kamu nggak ada sih. paham gitu? Ada sih, mungkin lebih ke mungkin mata kuliah yang jarang ada dosen masuk gitu. Itu ada beberapa, karena kayak dosennya tuh jarang banget datang ke kelas, jadi kita cuman presentasi gitu. Nah dari presentasi itu tuh kita jarang banget tuh dapat validasi dari dosennya sendiri. Kayak materi ini nih bener nggak sih, valid nggak sih untuk kita terima gitu. Terus jadinya waktu di kelas karena nggak ada dosen juga nggak kondusif gitu kan, kayak ngobrol sana ngobrol sini gitu. Terus jadinya kita yang mau mahamin juga ke distract gitu. Ya itu jadinya kita juga sulit paham sama yang dijelasin. Setelah presentasi itu emang nggak dijelasin ulang, di apa namanya, di review gitu sama dosennya? Enggak, karena dosennya kan jarang banget masuk. Terus kayak sekali masuk mungkin di awal, kalau nggak di akhir, sama ngasih, biasanya kan di akhir itu ada project kan. Habis UTS gitu biasanya project itu cuman ngasih apa kontrak perkuliahan di awal, sama ngasih runtutan atau sistematika projectnya. Jadi jarang banget ngasih validasi. Berarti setelah presentasi, misal semua materi udah selesai nih, materi itu tuh nggak di review lagi gitu, berarti langsung ke project itu? Jarang banget sih. Oh gitu. Iya, jadi itu yang bikin aku terutama ya sulit banget paham sama materi-materi atau inget gitu ya. Jadi aku waktu ngerjain tugas tuh juga yang nggak serius-serius amat gitu, karena mikir kayak dosennya kan nggak masuk juga gitu, nggak pernah merhatiin, jadi gitu sih. Project itu untuk UAS? Iya, biasanya project di UAS. Oh gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa yang biasanya membuat materi itu terasa sulit bagi kamu? Terus apakah karena dosennya tuh jelasinnya terlalu cepat, atau karena materinya terlalu berat untuk kamu pahami? Kalau dosen tuh ngejelasin terlalu cepet enggak juga sih, lebih ke mungkin bahasa yang dipakai itu terlalu berat ya. Jadi kayak apa ya, kita yang juga kurang merhatiinnya, kurang fokusnya, terus nerima bahasa yang terlalu berat tanpa ada kayak parafrase kalimat, jadinya sulit banget buat aku nerima. Berarti kalau misalkan nih kamu nggak paham sama materi itu, terus kan berarti kan ketinggalan tuh sama materinya, itu kamu biasanya gimana cara ngejarnya? Atau kayak biasanya sih kan ya kita di kampus ada temen ya, terus
kadang aku nanya juga sama teman-teman aku kayak paham nggak sih materi ini, boleh nggak tolong jelasin dikit lah gitu. Terus kadang dijelasin, kadang juga ada teman-teman tuh juga nggak paham juga gitu, karena ya emang bahasanya yang dipakai sama dosen itu terlalu tinggi gitu sih. Mungkin karena kenal beberapa cutting juga, kadang juga tanya-tanya sama cutting sih. Bagaimana pandangan kamu mengenai persaingan di antara teman-teman sekelas? Apakah hal tersebut mempengaruhi perasaan kamu pada saat belajar? Jujur ya, di kelas aku tuh bener-bener fair banget sih. Kayak jiwa kompetitifnya tuh kurang gitu. Jadi kami bener-bener yang sama, kayak ya udah setara aja gitu, nggak ada yang balap-balapan nilai atau gimana gitu, nggak ada sih kayak gitu. Jadi ya oke-oke aja di kelas tuh, nggak ada jiwa persaingan yang terlalu berat. Terus nggak ada yang bikin aku merasa tersaingi, merasa banget tersaingi gitu, karena berarti fair. Maksudnya belajar bareng-bareng kah atau gimana? Oh gitu, berarti nggak ada yang ngerasa aku harus lebih pinter atau pelit ilmu lah gitu? Ada nggak? Ilmu tuh nggak semua ya, tapi di lingkup teman-teman aku alhamdulillahnya oke-oke aja kalau dimintain tolong buat ngejelasin gitu. Bisa ceritain nggak gimana pengalaman kamu ketika nerima tugas dari berbagai mata kuliah dalam waktu yang bersamaan? Itu pasti agak stres ya, karena kan semua dosen tuh pengennya diutamain gitu, diprioritasin, sedangkan kita satu semester tuh ada berapa ya, 8 sampai 10 mata kuliah kan. Kayak sehari juga bisa 3 mata kuliah atau 2 mata kuliah. Nah itu kan berat banget ya, apalagi setiap pertemuan pasti dikasih tugas. Itu bikin tugas numpuk kan pastinya, apalagi kalau kita kayak aduh udah stres banget nih, udahlah nanti dulu gitu, pastinya kayak gitu. Terus jadinya numpuk, terus di mepet-mepet deadline itu pasti stres karena kayak semuanya harus dikumpul hari itu juga gitu. Itu bikin stres banget sih karena numpuk. Ketika deadline beberapa tugas kuliah jatuh di minggu yang sama, gimana caranya kamu tuh ngatur prioritas antara tugas satu mata kuliah dengan yang lain? Gimana, boleh diulang? Ketika deadline beberapa tugas kuliah itu jatuh di minggu yang sama, gimana caranya kamu tuh memprioritaskan satu mata kuliah? Maksudnya kayak yang mana yang harus kamu prioritaskan gitu loh, karena deadline-nya tuh sama di minggu itu gitu. Biasanya aku lihat dulu sih kayak tugas apa yang dikasih pertama. Terus biasanya kan jam ngumpulnya beda-beda kan, walaupun satu hari. Nah aku ngutamain yang paling pertama dikasih sama yang paling pertama harus dikumpul. Kayak misal di hari Minggu nih, itu yang pertama harus jam 10, yang kedua jam 12 gitu. Nah aku ngerjain dulu yang jam 10. Atau kalau misalkan bener-bener jamnya sama gitu, pasti aku ngeliat dulu nih tugas yang paling ringan untuk dikerjain yang mana gitu. Jadi aku ngerjain yang paling mudah dulu, baru nanti kalau udah aku ngerjain yang tingkatannya lebih sulit. Gitu. Tapi karena kamu punya kebiasaan numpuk itu ya, itu kamu jadi keteteran nggak sih? Kalau keteteran banget ya, karena kan gimana ya, kadang tuh kalau tugasnya udah dikasihnya banyak banget, kita yang jadi stres, pengen tuh ya udahlah tenang dulu gitu. Tapi tuh itu ternyata bikin apa ya, tenangnya yang diambil waktu tenangnya itu lama banget gitu. Ya betul, kadang kayak aduh udahlah nanti dulu, jadinya ketumpuk, jadinya ya itu mepet deadline, stres ngerjainnya, kayak harus ngejar banget. Apakah kamu kesulitan membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan mengerjakan tugas? Gimana? Apakah kamu kesulitan membagi waktu antara kuliah, organisasi, dan mengerjakan tugas? Nah ini nih, kadang aku tuh lebih semangat buat ngerjain tugas organisasi daripada tugas kuliah, karena lebih fun kan, kayak nggak ada tuntutan harus ini itu, tugasnya harus sebaik apa gitu. Jadi karena aku udah terlena nih ngerjain si organisasi atau ngejalanin si organisasi, jadinya itu tadi
tugasnya keteteran, jadinya numpuk gitu. Jadi mungkin di durasi waktu yang akhir-akhir kayak deket deadline itu baru kayak aduh iya ya aku udah terlalu jauh nih di organisasi, kayak kenapa dari kemarin cuma organisasi mulu. Itu sih aku kurangnya di manage waktu organisasi buat tugas sama kuliah. Berarti belum memanage waktunya, masih belum benar gitu ya? Iya benar. Aktivitas apa yang paling sering kamu korbankan ketika tugas kuliah menumpuk? Aktivitas maksudnya itu kayak aku ngerjain sesuatu biar kayak aktivitas tuh mungkin ya karena tugas kamu numpuk, kamu mungkin lupa makan atau mungkin cucian kamu jadi numpuk gitu. Ya cucian sih benar, kayak kadang tuh udah nugas fokus terus kalau makan tuh alhamdulillah aku masih sadar diri sih, karena kayak aku juga biasanya kalau stres makan gitu. Larinya ke makan. Jadi aku beli kopi, beli makanan, kayak cemil-cemilan gitu, itu nggak mungkin terlupakan. Tapi kalau cucian, beres-beres itu udah pasti aku nantiin gitu. Jadi kadang tuh sampai numpuk banget, seminggu mungkin dia nggak nyuci, jadinya akhir-akhirnya laundry gitu. Oke. Ketika melihat teman mendapatkan nilai yang lebih tinggi, apa yang kamu rasakan dan pikirkan? Apakah itu mempengaruhi motivasi atau emosi kamu? Maksudnya mungkin kamu ngerasa sedih gitu karena kayak aku udah keras gitu ya. Tapi kenapa nilai dia yang lebih tinggi gitu? Untuk di awal iya sih, kadang kayaknya aku lebih aktif loh di kelas, aku mikirnya kadang kayak gitu. Tapi kenapa dia yang nilainya lebih tinggi? Terus tapi aku mikir-mikir lagi, tapi dia fair aja gitu sama aku. Terus karena balik lagi di kelas aku tuh juga nggak yang terlalu kompetitif, jadinya aku juga ke distract kayak oh ya udahlah cuma nilai gitu kan. Kadang juga dosen tuh nembak gitu nilainya, jadi kadang sakit hatinya bukan ke temen, malah ke dosen, karena mikirnya kayak oh aku udah maksimal nih ngerjain di tugas A, tapi temen aku nih main-main gitu loh ngerjainnya. Aku tahu dia main-main ngerjainnya, tapi kenapa nilai dia lebih tinggi? Berarti kan aku mikirnya kayak oh ya udahlah emang dosennya tuh emang ada gitu yang terkenal tugasnya ngasih nilainya nembak. Jadi ya nggak terlalu dibikin pusing sih kalau soal nilai. Itu nggak bikin kamu sedih gitu ya? Sedihnya bukan ke temen tapi ke dosennya. Oh gitu, oke. Menurut kamu seberapa penting nilai akademik bagi keseluruhan hidup kamu? Kayak apakah kamu tuh ngerasa nilai tersebut itu nentuin masa depan kamu sepenuhnya? Menurut aku iya, karena aku mentingin nilai banget. Kayak kadang tuh turun 0, berapa aja aku sebenarnya sedih ya. Tapi balik lagi yang tadi, karena dosennya kan ganti-ganti ya, jadi kayak karakternya juga beda-beda, cara ngasih nilainya juga beda-beda. Jadi ya udah gitu kalau soal nilai. Tapi menurut aku penting banget, karena apa ya, orang tuh kadang ngelihat dari nilainya. Jadi misal kalau kita apa ya, aku mikirnya kayak mungkin nanti nyari kerja nilainya gitu. Tapi makin kesini kayak orang-orang yang nilainya bagus aja nggak banyak yang masih nganggur. Bener. Terus makin kesini makin ningkatin apa ya, mungkin kemampuan aku buat ngerjain sesuatu aja sih. Aku balancein antara nilai sama aku ningkatin kemampuan aku kalau yang sekarang. Ketika kamu tidak mencapai target dalam nilai dalam suatu mata kuliah gitu, apakah kegagalan tersebut membuat kamu tuh kehilangan semangat atau motivasi? Misal nggak dapet A gitu ya? Ya, kayak misal kamu udah berusaha terus ternyata pas di akhir nilainya B- mungkin
gitu. Oke. Kalau aku sendiri kadang iya sih, karena aku, ada sih pengalaman juga. Kayak aku tuh udah berusaha banget bikin tugas, waktu itu tugas project sih, bikin artikel gitu. Itu tuh aku bener-bener yang udah semaksimal mungkin nyari review jurnal-jurnal gitu buat bikin si artikel itu, tapi dapat nilainya kecil, cuman B doang. Itu bikin down sih, kayak jadinya males gitu loh buat belajar. Karena kayak aku kemarin udah effort itu untuk ngerjain itu, tugas itu, tapi akhirnya dapat nilainya segitu. Terus di semester yang berikutnya terus ketemu dosen itu lagi, jadinya udah nggak semangat lagi gitu loh, nggak sesemangat itu, karena aduh kemarin aja seberusaha itu tapi nilainya kecil gitu. Apakah target-target akademik yang kamu buat pernah mengganggu waktu istirahat atau tidur kamu karena terlalu memikirkannya? Target mungkin dalam mata kuliah gitu ya, ada yang kamu kayaknya ini penting banget deh mata kuliah ini, satu ini gitu, terus kamu targetin kamu untuk fokus sama satu mata kuliah ini. Maksudnya kayak mungkin kamu senang sama mata kuliah itu gitu, terus jadi apa ya, karena banyak tugas dari yang mata kuliah yang lain juga gitu, kamu jadi keteteran gitu, terus waktu tidur kamu keganggu gitu. Oh ini sih, karena aku pendidikan ya. Nah ada satu mata kuliah tuh benar-benar ya emang dia difokuskan untuk pedagogis gitu, untuk mengajar. Namanya tuh micro teaching. Nah sebenarnya aku tuh suka sama si micro teaching ini karena emang melatih aku untuk nantinya bisa mengajar dengan baik. Tapi di sisi lain mata kuliah ini nih apa ya, menuntut terlalu banyak sih. Kayak kalau sekarang ini ada banyak banget keterampilan yang harus dikuasai. Jadinya kayak apa ya, mungkin itu kan kalau aku harus bikin video gitu untuk banyaknya keterampilan itu. Jadi setiap minggu tuh aku harus bikin video terus buat mengajar, video mengajar gitu, contoh video mengajar. Nah itu tuh jadinya karena sebelum mengajar bikin video itu harus nyiapin kayak bahan ajarnya, materi gitu-gitu, terus strategi belajarnya. Itu tuh jadi tugas yang lain itu aku tinggalin dulu, nanti dulu deh, ngerjain ini dulu. Terus kadang kelewat waktunya, kelewat deadline gitu, karena aku terlalu memfokuskan diri ke si micro teaching ini. Terus itu ganggu waktu tidur kamu nggak? Kadang ngerjainnya bahkan sampai begadang gitu. Sampai nggak tidur pernah? Sampai nggak tidur, sering. Wah, parah sih. Ya karena emang harus fokus banget sih untuk nyiapin strategi-strategi buat ngajarnya. Itu tugasnya kelompok atau sendiri? Untuk ngerjainnya berkelompok, ngerjain videonya ya. Tapi kalau untuk bahan ajarnya itu individu karena bergantian. Setiap minggu bergantian, maksudnya? Misalnya ada satu keterampilan, nah itu tuh semua orang harus praktek keterampilan itu. Jadi untuk membuat si materi ajarnya, strategi belajarnya ini, itu dari masing-masing individu. Tapi untuk bikin videonya di eksekusinya itu berkelompok. Bisa ceritain nggak momen ketika kamu ngerasa nggak sanggup nih ngadepin tuntutan perkuliahan? Terus gimana caranya kamu tuh mengatasi itu? Kayaknya baru-baru ini ya, karena kayak aku bener-bener yang di titik aduh sanggup nggak ya gitu. Kayak tapi kalau aku udahin sampai sini, aku udah sejauh ini, udah kayak tinggal selangkah lagi nyampe gitu. Biasanya kayak gitu aku tidur, bener-bener tidur yang misalnya kayak ini kan weekend ya, terus sebenarnya ada deadline, tapi aku nanti dulu deh, tapi aku harus tenang dulu gitu sebelum aku ngerjainnya. Tapi ya
stres ini, jadi aku harus nenangin diri aku dulu, kayak ngeyakinin ayo dong bangkitnya itu biasanya tidur, kalau enggak aku harus keluar jalan-jalan. Terus biasanya apa ya yang aku lakuin, bahkan kadang tuh mencuci lebih menarik menurut aku dibanding mengerjakan dibanding tugas. ngerjain itu. Terus kayak aku di kamar mandi kayak nyanyi gitu, muter musik yang keras tuh. Pernahkah kamu merasa masa depan kamu tuh nggak begitu cerah gitu? Terus situasi kuliah seperti apa yang membuat kamu tuh ngerasa kayak gitu? Situasi kuliah yang bikin aku down mungkin ya bahasanya. Ini sih di akhir-akhir ini kan semester 5 ya. Di akhir-akhir semester 5 ini project terus tugasnya bener-bener yang dikasih nih gitu, kayak kerjain nih sebanyak itu gitu, kayak semua mata kuliah itu tuh bener-bener hasilnya harus ada project. Apalagi kalau sekarang di aku itu harus ada hasil, kayak misal kita bikin cerpen terus dibukuin, kayak gitu-gitu kan. Apalagi aku anak organisasi juga, jadi di akhir tuh pasti banyak banget yang diurusin. Itu tadi pertanyaan kedua apa? Situasi kuliah seperti apa yang membuat kamu ngerasa gitu? Kayak kan tadi kamu pernah nggak sih ngerasa masa depan kamu tuh nggak cerah? Terus gimana caranya kamu tuh ngubah pikiran negatif itu gitu? Oke, tadi kan udah aku jelasin ya, kayak situasi-situasi kayak gitu tuh berat gitu, kayak semuanya harus dikerjain dalam waktu bersamaan. Terus dimana nyambung juga sih sama pertanyaan sebelumnya, kayak di situasi yang kayak gitu tuh terus aku juga ngedown, kayak diri aku tuh apa ya, mikirnya kayak lanjut nggak, itu tuh bisa sih kayak gitu. Terus aku jadi mikir kemana-mana gitu kan, kayak ini aku punya masa depan gak sih sebenarnya, gitu-gitu. Jadinya aku pesimis sama diri aku sendiri, karena ya balik lagi kayak berat banget gitu ternyata. Walaupun banyak orang tuh ngiranya kayak pendidikan mudah gitu, betul. Ternyata seberat itu. Dulu waktu awal-awal aku ngambil si pendidikan ini juga kayak karena mikirnya kayak ya udahlah pendidikan doang ini gitu. Ternyata di dalamnya berat banget juga gitu. Nggak bisa dipungkiri kalau mungkin semuanya semua apapun ya, prodi apapun, jurusan apapun itu pasti punya masa yang kayak gini juga gitu, masa beratnya masing-masing. Jadi itu tadi kayak semua hal yang terjadi secara bersamaan, project, organisasi yang harus dikerjain secara bersamaan, terus aku yang juga capek, ngedown. Jadi aku mikir kemana-mana kayak aduh gimana ya masa depan aku gitu. Nah terus cara kamu biar kamu gak berpikiran negatif lagi gimana? Kadang aku ini sih nyari temen buat interaksi sama aku supaya aku tuh enggak yang mikirin itu terus. Jadi kadang aku ngajak keluar temen, ya keluar lah pokoknya, aku harus keluar. Apalagi kayak kalau cuma di kamar gini doang tuh sumpek banget di otak aku gitu. Oke, semua pertanyaan sudah terjawab. Udah. Terima kasih. Sama-sama, semoga lancar ya kuliahnya juga. Amin. Masih semester 3 ya? Iya. Bisa lah, masih Bismillah aja.